Shalom, salam damai sejahtera untuk semuanya. Ucap syukur kita bertemu kembali lagi di dalam saat kita belajar tentang hidup sebagai anak-anak Tuhan di dalam Sinau Kristen. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar untuk kelas 8 pada bab 2 dengan judul pelajaran hidup berpengharapan. Di dalam pelajaran ini, mari kita akan mendasari pembelajaran ini melalui firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Demikianlah bunyinya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Untuk mengawali pelajaran ini, mari kita akan mendengarkan dua cerita. Yang pertama cerita tentang seorang ibu bernama Ibu Monika. Yang kedua nanti kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab tentang seseorang yang bernama Simeon. Anak-anak, mari kita akan mendengarkan dulu. Silakan anak-anak mendengarkan cerita tentang Ibu Monika. Demikian ceritanya anak-anak. Dulu di kota Tagaste di Afrika Utara, tinggallah keluarga dengan 3 orang anak. Ada seorang ibu yang bernama Monika. Ia adalah seorang Kristen yang taat. Sementara sang ayah bernama Patricius, seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang membenci kekristenan. Tak segan-segan ia mencemooh istrinya bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Di bawah pengaruh buruk sang ayah ini, anak sulungnya hidup dalam pesta pora, foya-foya, dan pergaulan bebas. Walaupun sang ibu terus menasihatinya, anak itu tetap saja bandel. Melihat perilaku anak sulungnya, Ibu Monika merasa sangat sedih. Segala cara ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya. Namun Ibu Monika selalu gagal. Tetapi anak-anak, ia tidak pernah putus asa. Dengan sabar, ia terus berusaha membimbing anaknya. Ia juga tidak pernah putus berdoa bagi anak dan suaminya. Kiranya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan dikehendakinya. Demikianlah Ibu Monika berdoa. Doa itu ia naikkan bertahun-tahun lamanya dengan tekun dan tabah. Suatu hari sang ayah Patricius sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Ia tetap hidup dalam dunia kelam, tidak mau bertobat dan terus menyakiti hati ibunya. Hingga suatu saat sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati Ibu Monika benar-benar hancur. Ia begitu sedih harus berpisah dari anaknya. Apalagi di usianya yang ke-29 tahun, anak itu belum berubah. Ibu Monika tidak kehilangan pengharapan. Ia terus mendoakan anaknya. Dan saat itu pun tiba. Di Italia, tepatnya di kota Milan, sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Akhirnya tepat pada tanggal 24 April 387, doa Ibu Monika yang dinaikkan lebih dari 20 tahun itu akhirnya terjawab. Hari itu anaknya memberanikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian, sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Anak-anak, siapakah anak itu? Sang anak adalah Agustinus, yang kemudian dikenal sebagai bapak gereja yang disegani dan dihormati.
Seseorang yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Terima kasih kepada Ibu Monika yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Suatu cerita yang luar biasa. Bagaimana Ibu Monika tetap sabar, tetap fokus di dalam pengharapannya, tetap berdoa, mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Nah, anak-anak, itu cerita yang pertama tentang Ibu Monika yang akhirnya menghasilkan anak yang luar biasa. Yaitu siapa? Agustinus. Seorang tokoh gereja yang disegani. Ya, karena doa seorang ibu yang dengan sabar, dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa anaknya akan menjadi anak yang diberkati Tuhan ketika dia tetap tekun di dalam doanya. Nah, untuk yang kedua kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang bernama Simeon, ya, Pak Simeon ini. Nah, cerita ini diambil dari mana anak-anak? Cerita ini diambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai dengan 32. Ya, saya bacakan untuk kalian. Adalah seorang di Yerusalem bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Nah, anak sekalian, kalian pasti sudah pernah mendengar ceritanya, ya. Seorang bapak yang bernama Simeon, ya. Simeon diberikan Tuhan suatu keyakinan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bisa melihat Mesias. Dan ternyata Simeon percaya bahwa saatnya akan tiba dia bisa melihat Mesias yang diurapi itu. Anak-anak, menjadi orang yang memiliki iman, percaya dan berpengharapan itu bukan pekerjaan yang mudah. Simeon bisa melihat Mesias bukan ketika dia masih muda. Dia sudah menunggu begitu lama dan akhirnya kesempatan itu pun tiba. Ya, luar biasa. Dan ketika dia sudah bisa bertemu, oleh sebab itu dia mengatakan dia sudah genap. Ya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Maksudnya biarkanlah aku siap mati Tuhan. Karena aku sudah bisa melihat apa yang selama ini aku nantikan. Yaitu melihat Mesias yang diurapi daripada Tuhan. Anak-anak, dua cerita tadi suatu hal yang luar biasa. Bagaimana tadi seorang ibu bernama Monika dan kedua seorang bapak yang bernama Simeon. Begitu luar biasa. Mereka semuanya memiliki kekuatan iman untuk tetap berharap kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, mereka memiliki kekuatan untuk tetap meyakini pengharapan itu dan tetap melakukan tugasnya, kewajibannya dengan tetap berdoa dan tetap setia. Nah,
Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka memiliki pengharapan. Karena mereka memiliki sesuatu hal yang mereka yakini bahwa itu akan terjadi. Dan itu adalah suatu harapan bagi mereka. Dan mereka yakin harapan ini bukan harapan kosong. Pengharapan adalah sesuatu hal yang bagi mereka seperti motor yang menggerakkan roda hidup mereka melewati jalan terjal dan berliku. Ibu Monica bisa 20 tahun berdoa karena dia yakin dia pasti memiliki harapan. Dan pengharapan itu jelas, pengharapan itu kuat bahwa pada saatnya nanti anak ini yang namanya Agustinus akan berubah. Bapak Simeon yakin bahwa di dalam hidupnya imannya akan tetap teguh karena dia memiliki pengharapan dia akan dapat bertemu dengan Mesias. Di dalam kitab Ibrani, penulis Ibrani menggambarkan pengharapan sebagai seperti sauh atau jangkar. Jauh ya atau jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Anak-anak, kapal itu ketika ada di dalam lautan, ada di lautan, supaya kapal itu tidak diombang-ambingkan oleh ombak, maka butuh jangkar. Jangkar itu akan tenggelam dan akan terikat kuat di tanah di bawah yang sampai di dasar laut. Supaya apa? Supaya kapal ini tidak mudah terlepas, terbawa ombak. Supaya kapal ini tidak terombang-ambingkan, tidak sampai kemudian jauh kemana-mana. Tetapi ketika ada jangkar, walaupun kapal ini mungkin terayun-ayun, terombang-ambing, tetapi tidak mengakibatkan kapal ini terseret arus sampai jauh. Begitu juga kehidupan kita, pengharapan akan membuat kita kuat, tetap berpegang teguh dalam hidup kita. Sehingga kita memiliki iman yang kuat. Bahwa kehidupan kita akan selalu ditolong oleh Tuhan. Ya, anak-anak, bila saat sekarang ini dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian sedang mengalami berbagai macam masalah dan kesulitan. Entah itu di rumah, sekolah, ya khususnya saat sekarang ini ketika kita belajar secara daring. Kesulitan pasti ada. Apalagi saat sekarang ini yang namanya ekonomi belum tentu bisa bagus. Sehingga kita tidak bisa tahu bagaimana kehidupan nanti pada saat masa-masa krisis seperti ini. Tetapi yakinlah anak-anak, ketika kita ada di dalam sebuah masa kesulitan, tetaplah berpegang teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan terjadi. Ketika kita berpikir tentang itu, ketika kita kemudian selalu menekankan di dalam pikiran kita bahwa hal yang lebih baik akan terjadi, maka di dalam kehidupan kita akan terdorong untuk tetap berusaha dan tetap berdoa. Seperti dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Kesulitan membuat kita tertindas, membuat kita tidak bisa bergerak. Tetapi ketika kita ada di dalam posisi seperti itu, yakinlah bahwa Tuhan masih memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Jangan putus asa. Karena walaupun kita sudah tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, yakinlah Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, jangan pernah berputus asa. Walaupun keadaan sulit, jangan putus asa. Berpegang teguhlah pada pengharapan kita bahwa akan terjadi suatu saat nanti sesuatu hal yang indah. Kuncinya adalah bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Lakukan yang terbaik dari apa yang dapat kita lakukan. Selebihnya itu serahkan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan hasil yang baik.
Tidak saja bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Luar biasa. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan dari pelajaran ini, pengharapan adalah keyakinan bahwa saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah dan berusaha bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekitar kita. Nah, untuk bisa memiliki pengharapan yang teguh, kita harus yakin dan percaya bahwa sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah sesuatu yang kuat, yang dapat dipercaya, yaitu Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sumber pengharapanmu. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita. Tuhan tahu yang terbaik buat dirimu. Dia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan apa yang terbaik untuk kita pasti tidak akan mengecewakan untuk kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Tetaplah teguh di dalam pengharapan. Tuhan memberkati. Luar biasa anak-anak, pelajaran pada saat ini. Biarlah saya percaya anak-anak memiliki kemampuan atau kekuatan iman untuk tetap berpegang teguh pada pengharapan kita. Yakin dan percaya Tuhan akan memberkati dalam langkah hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita akan bertemu kembali di dalam pelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati, dan biarlah damai sejahtera daripada Kristus melingkupi kalian semua. Haleluya. Amin.